persidangan ni? Hai korang. Semua wakil-wakil dari perdana ibu ada. Dua platform media sosial asal Malaysia, Pawagam Malaysia, kedapatan ikut memajang logo Boboiboy Movie 3 dalam daftar deretan film yang dijadwalkan bakal tayang pada tahun 2026. Hal ini langsung bikin banyak fans berspekulasi dan makin penasaran karena kemunculan logo tersebut seolah-olah jadi sinyal kalau film ini memang sudah masuk rencana penayangan resmi di tahun tersebut. Walaupun sampai sekarang Monsta masih belum ngasih konfirmasi resmi, tapi dua akun media sosial Pawagam alias Bioskop Malaysia kompak ngebagiin logo sementara Boboiboy Movie 3 di daftar film yang dijadwalkan rilis tahun 2026. Hal ini jelas langsung bikin para fans heboh dan penuh harapan. Semoga aja kedepannya nggak ada drama pengunduran jadwal lagi, biar semuanya bisa sesuai rencana. Tetap semangat buat Monsta, semoga proses produksinya lancar sampai hari tayangnya nanti. Anyway, perlu diluruskan juga nih kalau logo yang dipajang di media sosial Pawagam Malaysia itu sebenarnya masih logo sementara. Logo tersebut ternyata dibuat oleh salah satu channel YouTube yaitu TH Group Channel. Hal ini tentu jadi kebanggaan tersendiri buat pemilik channel tersebut karena karyanya bisa dipakai dan ikut tampil di unggahan media sosial Pawagam Malaysia. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Setelah gue baca ulang Arts Gurlatan, baru sadar kalau Arts ini tuh jauh dari kata biasa. Sebelum lanjut, pembahasan ini full spoiler buat cerita Arts Gurlatan dan kemungkinan besar juga Boboiboy Movie 3. Jadi buat yang belum baca komiknya, mending stop dulu deh dan baca dulu biar nggak ke spoiler. Di Arts inilah cerita Boboiboy masuk ke fase paling dalam. Dia mulai mikir serius, sebenarnya apa sih arti jadi superhero yang beneran. Arts ini ngebahas banyak hal berat, mulai dari tanggung jawab yang gede banget, rasa bersalah yang gak kelar-kelar, sampai ketakutan kalau kuasa yang dia punya justru bisa nyakitin orang-orang yang dia sayang. Dan disinilah pelan-pelan Boboiboy nemuin jawaban dari semua kegelisahan itu. Sebenarnya titik baliknya itu udah kebentuk sejak kemunculan Retaka di Boboiboy Movie 2. Di momen itu, kuasa elemen tahap 2 Boboiboy malah kerasa kurang maksimal. Dari situ rasa bersalah mulai numpuk di dalam diri Boboiboy. Dia bahkan sempat kepikiran, kalau aja gue nurut sama perintah Tapops dari awal, mungkin Retaka bisa dikalahin lebih cepat. Sejak saat itu, beban yang dia pikul makin berat dan kebawa terus ke arts berikutnya. Dari situ juga muncul dorongan di diri Boboiboy buat ngejar kuasa tahap 3 supaya kejadian kayak lawan Retaka nggak keulang lagi. Saya pas ngelawan Kirana, Fusion Glaciernya langsung dibuat nggak berguna cuma dalam hitungan detik. Semua kejadian itu makin neken Boboiboy, bikin dia ngerasa kalau kuasa yang dia punya sekarang masih jauh dari cukup buat ngelindungin semua orang. Sampai akhirnya Boboiboy dapet kuasa tahap 3 pertamanya. Di sini kelihatan jelas makin besar kuasa Boboiboy, makin gede juga resiko yang harus dia hadapin. Bayangan Retaka terus menghantuin tiap kali dia mau pakai kuasa tahap 3. Tapi pas harus berhadapan sama Kirana, mau nggak mau Boboiboy terpaksa ngeluarin kuasa itu lagi. Di momen itu dia cuma bisa nunduk, nerima kenyataan kalau situasi ini nggak bisa dia hindarin. Untungnya Boboiboy nggak sendirian, selalu ada temen-temennya yang setia nyemangatin dan berdiri di samping dia. Seberat apapun kondisinya, mereka nggak pernah ninggalin Boboiboy dan siap nanggung beban bareng-bareng. Buat Boboiboy, mereka bukan cuma sekedar temen, tapi udah kayak keluarga sendiri. Karena itulah Boboiboy akhirnya sadar kalau dia nggak harus jalan sendirian. Ada orang-orang di sekelilingnya yang siap nemenin dan berbagi beban bareng dia. Bahkan sekarang pun Boboiboy nggak ragu buat bagi-bagi buah oa kuat ke temen-temennya, meskipun itu bikin kuasa yang dia pakai jadi nggak permanen. So, kurang lebih gitu deh cerita di Arts Gurlatan ini. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka dan di-share
di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, jadi Boboiboy V3 itu beneran ngasih fokus utama ke cerita masa lalu Feng sama Kapten Kaizo yang sebelumnya cuma sempet disinggung dikit-dikit doang di seri sama komiknya. Kali ini ceritanya nggak setengah-setengah, soalnya hubungan mereka berdua akhirnya dibedah lebih dalam dan lebih jelas. Di film ini, penonton bakal diajak buat ngulik asal-usul Feng dan Kaizo sebelum mereka jadi sosok yang kita kenal sekarang. Mulai dari gimana sifat mereka waktu masih muda, latar belakang hidupnya, sampai alasan kenapa mereka bisa terlibat dalam situasi besar yang nentuin jalan hidupnya masing-masing. Gak cuma itu, konflik lama yang dulu bikin hubungan mereka retak juga akhirnya diungkap, termasuk kesalahpahaman, keputusan emosional, dan kejadian-kejadian pahit yang pelan-pelan ngerusak kepercayaan di antara mereka. Selain itu, ada juga peristiwa besar di planet Gurlatan yang jadi titik balik paling krusial, di mana satu kejadian bisa ngerubah segalanya dan ninggalin dampak panjang buat Feng dan Kaizo, bahkan buat semesta Boboiboy secara keseluruhan. Dampaknya nggak main-main karena kejadian ini juga berpengaruh ke alur cerita besar Boboiboy, hubungan antar karakter, sampai posisi dan peran Tapops ke depannya. Makanya karena fokus ceritanya lebih ke masa lalu dan konflik batin, Boboiboy Movie 3 kerasa jauh lebih emosional dan serius. Film ini bukan cuma soal adu kekuatan atau pertarungan keren, tapi juga ngebahas tema berat kayak pengkhianatan, pilihan sulit yang nggak bisa ditarik ulang, dan konsekuensi dari masa lalu yang akhirnya harus dihadapi. Jadi buat fans Feng dan Kapten Kaizo, movie ini bisa dibilang jadi jawaban dari banyak misteri yang selama ini cuma bikin penasaran dan akhirnya kebuka satu persatu. Sebagai penutup, Boboiboy Movie 3 hadir bukan sekedar buat manjain mata dengan aksi dan visual keren, tapi juga ngasih pedalaman cerita yang kuat dan emosional, terutama lewat masa lalu Feng dan Kapten Kaizo, lewat konflik, pilihan hidup, dan kejadian besar di planet Gurlatan. Film ini nunjukin kalau masa lalu punya dampak besar yang nggak bisa dihindarin, sekaligus jadi pondasi penting buat perkembangan cerita Boboiboy ke depannya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pada awal perencanaannya, Boboiboy Movie 3 sebenarnya ditargetkan untuk tayang pada tahun 2021. Film ini awalnya dipersiapkan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Boboiboy yang ke-10, sehingga diharapkan bisa menjadi momen spesial bagi para penggemar. Namun, rencana tersebut akhirnya harus diundur ke tahun 2024 atau 2025 karena adanya pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada proses produksi dan jadwal perilisan. Sebelumnya, adaptasi animasi dari Boboiboy Galaxy musim kedua direncanakan akan ditutup dengan cerita terakhir berjudul Boboiboy Galaxy Gurlatan yang awalnya dijadwalkan rilis pada akhir Juni 2025. Akan tetapi, rencana tersebut kemudian mengalami perubahan. Cerita Gurlatan akhirnya diputuskan untuk diangkat menjadi film layar lebar ketiga dengan judul Boboiboy Movie 3 Gurlatan yang sempat direncanakan akan dirilis pada akhir tahun 2025. Meski begitu, jadwal rilis tersebut kembali mengalami penyesuaian hingga akhirnya resmi diubah dan ditetapkan untuk tayang pada tahun 2026. Sebagai penutup, meskipun Boboiboy Movie 3 mengalami berbagai perubahan rencana dan penundaan jadwal sejak awal pengembangannya, film ini tetap menjadi proyek ambisius yang sangat dinantikan. Dengan pengangkatan cerita Gurlatan ke layar lebar, Boboiboy Movie 3 diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang lebih besar, emosional, dan berkesan bagi para penggemar saat akhirnya tayang pada tahun 2026. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.